punya anak laki-laki pada sekarang ini? Nah ya, ingat waktu masih kecil sampai nanti umur 18 tahun, otak mananya yang berkembang duluan kalau laki-laki? Kanan. Kanan otak kayak apa, Bu? Betul, itu aja yang inget, otak santai, rileks, main, asik-asik aja ya, sampai usia 18 tahun. Barulah nanti di atas 18 tahun, otak kirinya sama dengan otak kanannya. Dimana otak kiri itu otak analisa, otak memikirkan ya, otak menghitung. Jadi yang punya anak laki-laki masih SD, SMP, sabar sampai mahasiswa ya. Ini yang harus diingat ya. Kalau perempuan jelas, anak perempuan kiri kanannya berkembang bersamaan, tapi kanannya perempuan kalah dengan kanannya laki-laki. Ini harus saya ulang-ulang terus. Bukan buat ibu sebetulnya, buat saya. Karena anak lakinya 4 ya. Iya, jadi saya harus ingat, ya Allah, anak lakiku 4. Kenapa Allah ciptakan laki-laki kanannya duluan yang mendominasi? Karena laki-laki adalah makhluk yang harus kreatif, harus punya apa istilahnya ya, ide banyak, karena kanan tuh ide ya, kemudian hikmah di kanan, hikmah ya. Anak laki-laki kita, Bu, waktu itu saya sudah pernah sampaikan, kalau kita sedih, dia tahu ibunya sedih, tapi nggak perlu tahu kenapa ibunya sedih. Ingat ya, nggak perlu tahu. Pokoknya ibu sedih lah, udahlah ya, aku jagain ibu, sudah beres. Nggak perlu lagi dia tahu, kamu mau tahu nggak sebetulnya ibu, nggak perlu. Yang begitu, yang kepo kayak gitu tuh anak perempuan. Ibu-ibu ceritain dong dari awal kan. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Iya. Ada satu lagi tuh yang paling harus diingat. Korpus kolosum, otak di bagian tengah yang menghubungkan otak kiri dan kanan. Yang lebih tipis anatominya otak yang lebih tipis, ayo. Korpus kolosumnya, laki apa perempuan? Siapa tuh yang langsung hafal? Laki-laki. Sehingga karena otaknya lebih tipis, kiri kerja sendiri. Coba minta otak yang kiri kerja sendiri, kanan kerja sendiri. Ini yang membuat laki-laki cepat konsentrasi kalau mengerjakan pekerjaan di depannya. Setelah berapa menit? Ayo, 10 menit ke atas. Jadi kalau anak laki-laki baru buka televisi belum 10 menit, ibunya ajak ngomong masih dengar langsung. Suami-suami juga kalau baru buka gadgetnya terus kita ngomong, dia masih dengar. Tapi 10 menit ke atas, karena seperti ini kondisi otaknya, maka laki-laki fokus. Dan pada saat laki-laki fokus, pendengarannya menurun, bukan berkurang. Perasaan udah diulang kemarin bahwa menurun bukan berkurang. Kalau berkurang itu budak. Tegan kan ya. Iya, perempuan ingat, karena korpus kolosumnya lebih tebal maka otak kiri kanannya tersambung dengan lebih banyak. Ini yang membuat wanita bisa mengerjakan lebih satu pekerjaan yang berbeda dalam satu waktu ya. Indah sekali ya, Bu. Iya, siapa yang sudah bisa begitu? Siapa yang naik motor bisa pasang alis? Ayo. Ada loh. Kalau naik motor ya sambil goceng dulu kan, bener ya. Kalau yang naik mobil pasang alis bisa ya. Kebayang nggak kita udah naik mobil pasang alis, dengar musik, kadang handsfree, di sini masih jawab telepon, ngomong sama anak-anak, kadang tangan kita suapin anak-anak, bisa gitu ya, Bu ya? Iya, karena itu tadi Allah ciptakan secara anatomi korpus kolosum wanita lebih tebal 30%. 30% ya. Banyak yang tanya sama saya, kalau waria gimana Bu Aisyah? Tuh kan pasti nanya gitu. Ntar dulu, dia aslinya laki apa perempuan? Kalau laki-laki tetap korpus kolosumnya lebih tipis. Yang membedakan adalah hormon ya, estrogen progesteronnya. Jadi setiap orang kan punya testosteron, punya estrogen progesteron ya. Katakanlah kita, setiap orang punya hormon laki-laki testosteron ya, punya hormon perempuan estrogen dan progesteron. Nah, cuman kalau kita yang perempuan, komposisinya kalau dibikin literan
Ya, hormon testosteron kita itu sekitar 3 liter sampai 4 liter gitu. Selebihnya hormon perempuan. Kebalikannya laki-laki juga begitu, hormon testosteronnya yang lebih banyak, yang 7 liter. Tapi laki-laki juga punya hormon perempuan, kurang lebih 3 liter. Suatu ketika ada orang yang hormon ini orangnya laki-laki, kemudian hormon estrogennya lebih banyak dibanding laki-laki yang normal, katakanlah jadinya 4 atau bahkan 4,5 liter, maka itu tadi ya, caranya sudah mirip perempuan. Apanya? Perasaannya. Tapi tetap tidak bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Contoh di cap salon tuh, capster apa? Kan banyak laki-laki itu ya. Kalau perempuan sambil ngebelot sambil ngomong bisa. Yang laki-laki nggak bisa, dia pasti berhenti. Ya, dia gulung. Lo tau nggak, Nek? Ibu di sana. Jadi dia tidak bisa sambil kerja sambil ngomong, dia berhenti dulu, ya, gitu. Ibu cantik banget. Ya, begitu juga kalau kita pernah lihat chef memasak. Kalau kita tuh langsung ngomong kan, ya, ibu-ibu ambil ikannya, potong-potong ikannya, kan gitu sambilnya, taburi garam, taburi merica. Yang laki-laki nggak gitu, ya, ambil ikannya, potong-potong, ya gitu. Walaupun cuman berapa detik, dia tetap laki-laki. Korpus kolosumnya lebih tipis. Sepakat ya Bu ya? Nanti coba deh mulai sekarang merhatiin. Ya, baik. Ya, yang start yang itu baru ya. Cuman karena kita nggak paham, ya, karena kita nggak paham ya, selalu maunya yang begini. Pria berbahu lebar, pinggang sempit, lengan serta tuka yang bagus. Dulu. Maaf ya. Ya Allah, zaman-zaman SMP gimana gitu. Tapi juga kita mau pria yang begini harus penuh perhatian, lembut, peka terhadap kebutuhan wanita dan pandai komunikasi. Maunya gitu kan? Bisa, tapi jadinya yang begini. Yang lengkap kayak gitu tuh gay, Bu. Ibu pilih mana? Separuh-separuh. Ya, pastinya 88% kita mendapat pria atau kita mendapat suami yang ya, apa yang beda di mana? Jarang punya perhatian, jarang lembut, jarang mengetahui kebutuhan wanita, dan jarang pandai komunikasi. Udah syukur, Bu. Iya. Sudahlah, munjit-munjit dikit nggak apa-apa. Iya, suami saya juga begitu. Munjit-munjit dikit nggak apa-apa ya. Iya, nggak begini gitu ya. Iya, yang begini nih, gay. Ini kesepakatan para ahli loh, bukan saya. Ya, jadi ya sudah. Tapi memang nggak bisa dipelajari, Bu Aisyah. Kira-kira bisa belajar nggak? Untuk suami lembut, punya perhatian, bisa. Itu kabar baiknya bisa dipelajari, ya, bisa dipelajari. Cuman juga tidak bisa kita menuntut mereka seperti kita, ya.